Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ketika menyaksikan video ini. Di sini saya Muhammad Sarifudin akan mencoba menjelaskan secara singkat dan sederhana mengenai apa itu jurnal dan apa itu artikel ilmiah. Video ini saya tunjukkan untuk teman-teman mahasiswa S1 yang baru mulai mengenal karya tulis ilmiah dan juga mungkin sedang mendapatkan tugas untuk menulis artikel atau biasa disebut sebagai jurnal. Nah, sebetulnya dua istilah ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, dalam video ini saya akan mencoba menjelaskannya secara sederhana. Juga saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses penerbitan karya tulis ilmiah atau artikel di jurnal, kemudian klasifikasi jurnal yang ada di dunia saat ini, khususnya di Indonesia. Pertama, kita akan mencoba membahas mengenai apa itu artikel dan apa itu jurnal. Nah, yang mungkin yang paling teman-teman familiar atau teman-teman kenal yaitu mengenai istilah artikel ya. Istilah artikel ini tentu teman-teman sudah pelajari dari SMA ataupun SMP. Di mana yang teman-teman pelajari ketika di bangku SMP dan bangku SMA itu mengenai artikel populer, di mana artikel populer ini biasanya dimuat atau dipublish di majalah, di koran, di web, ataupun mungkin sebetulnya teman-teman sudah pernah menulis artikel di blognya masing-masing. Nah, bedanya artikel ilmiah ini biasanya dipublishnya di jurnal. Jadi, secara sederhana, jurnal ini adalah majalah atau kumpulan dari artikel ilmiah atau tempat publikasi atau tempat artikel-artikel ilmiah dimuat. Jadi, istilah jurnal dan artikel secara sederhana, jika artikel itu adalah tulisan-tulisannya, sedangkan jurnal itu adalah majalahnya atau tempat berkumpulnya artikel-artikel ilmiah. Nah, bedanya kita bedakan ya antara artikel populer dan artikel ilmiah. Untuk artikel populer biasanya meliputi berita ataupun fakta-fakta tertentu. Ataupun mungkin bisa entertainment ya, seperti gosip ataupun olahraga. Nah, sedangkan kalau artikel ilmiah itu tidak memuat atau tidak menulis hal seperti itu. Biasanya lebih memuat mengenai hasil penelitian atau hasil kajian teori mengenai topik tertentu yang biasanya berfokus pada pengembangan bidang ilmu tertentu. Nah, kemudian artikel-artikel ilmiah tersebut disubmit atau dipublikasi di jurnal atau magazine ataupun majalah. Jadi jurnal-jurnal itu adalah sekali lagi ya, jurnal itu adalah kumpulan-kumpulan dari artikel atau tempat publikasi artikel. Istilahnya mungkin secara sederhana kalau seandainya teman-teman menulis artikel di koran, nah jurnal itu adalah korannya. Contoh teman-teman menulis artikel mengenai perceraian Rizky Bilar dan Lesti. Nah, kemudian teman-teman supaya publish, biasanya teman-teman mengirimkannya ke magazine atau jurnal, atau mohon maaf, atau eh, majalah, atau mungkin bisa dikirim ke koran. Nah, korannya itu kalau di dalam dunia akademisi adalah jurnalnya. Nah, jadi contoh nanti teman-teman ketika ingin menulis artikel ilmiah, teman-teman untuk mempublikasikannya itu harus mengirimkannya ke pihak jurnal. Contoh kalau teman-teman ada di bidang pendidikan, contoh dalam hal ini bidang bimbingan dan konseling, teman-teman ingin menulis mengenai efektivitas dari penggunaan teori konseling A untuk mengatasi motivasi siswa atau meningkatkan motivasi siswa. Nah, setelah teman-teman menulis artikelnya, teman-teman harus mengirimkannya ke jurnal. Contoh jurnalnya adalah Jurnal Bimbingan dan Konseling Untirta, Jurnal Bimbingan dan Konseling UM. Biasanya tiap jurnal itu memiliki nama yang berbeda-beda. Nah, itu untuk artikel dan jurnal ya, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan mencoba membahas mengenai proses penerbitan artikel. Nah, tentu untuk menerbitkan artikel ilmiah itu hampir sama prosesnya dengan artikel populer, tapi mungkin lebih lama lagi. Dalam proses waktu itu lebih lama dibandingkan artikel populer atau artikel-artikel yang biasa dimuat di koran. Nah, setiap jurnal biasanya memiliki masa publish atau frekuensi publish di setiap tahunnya. Contoh, jurnal bimbingan dan konseling milik Untirta, contohnya itu hanya terbit 2 tahun sekali. Nah, mereka biasanya mengumumkan pada bulan apa saja mereka terbit. Nah, teman-teman ketika ingin terbit di bulan tertentu, teman-teman contoh mohon maaf, jurnal di Jurnal Bimbingan dan Konseling Untirta itu terbitnya di bulan Maret dan bulan November. Nah, contoh teman-teman pengen publish di bulan Maret, itu berarti teman-teman harus mengirimkan artikelnya jauh sebelum bulan Maret, karena nanti akan meliputi banyak proses sebelum terbit tersebut. Pertama, mungkin
karena ini artikel ilmiah, tentu teman-teman harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Melakukan penelitian yang dimaksud di sini nanti akan berbeda ya, tergantung jenis artikelnya. Contoh di sini saya akan mencoba menjelaskan dua artikel yang paling umum, yaitu ada kajian teori dan juga ada kajian hasil research atau hasil penelitian. Nah, teman-teman, ketika melakukan kajian tersebut atau memiliki topik, tentu teman-teman harus memilih apakah ingin menulis artikel yang berkaitan dengan topik kajian teori saja, hanya memaparkan gagasan teman-teman yang didukung dengan teori-teori tertentu, ataukah itu hasil dari penelitian. Nah, untuk artikel sendiri biasanya yang diinginkan oleh para penerbit jurnal itu adalah artikel yang bisa mengatasi suatu permasalahan. Jadi teman-teman bisa memilih kira-kira mana artikel yang menurut teman-teman bisa publish di jurnal tertentu. Jadi harus mengutarakan gagasan atau mengatasi permasalahan atau menguji suatu teori. Nah, itu sederhananya. Nah, kemudian setelah teman-teman punya topik dan melakukan research, baik itu kajian pustaka maupun melakukan penelitian, teman-teman saya rekomendasikan untuk mencari jurnal yang sesuai dengan topik teman-teman. Scoop di sini adalah topiknya ya, atau cangkupannya. Jadi, setiap jurnal itu memiliki scoop atau lingkupnya masing-masing, atau topik yang dikembangkan jurnalnya masing-masing. Di mana kalau teman-teman menulis tentang bimbingan dan konseling, itu teman-teman biasanya tidak bisa mensubmit atau mengirimkan artikel teman-teman di jurnal pendidikan matematik. Atau kalau teman-teman menulis tentang matematik, teman-teman tidak akan bisa mengirimkan artikel teman-teman yang telah tulis itu ke jurnal bimbingan dan konseling. Nah, itu scope yang saya maksud. Jadi teman-teman harus mencari jurnal yang sesuai dengan artikel teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kemudian selain scope, biasanya jurnal itu ada indeks. Indeks itu ibaratkan eh, artikel teman-teman bisa muncul di suatu sistem yang disebut sebagai indeks. Nah, indeksnya nanti akan saya coba jelaskan ya. Jadi indeksnya contoh Google Scholar ya. Jadi nanti ketika sudah terbit di jurnal yang teman-teman tuju, itu artikel teman-teman akan muncul di Google Scholar atau Google Cendekia ataupun indeks-indeks yang lain. Nah, itu untuk indeks ya. Jadi ini indeks ini disesuaikan kebutuhan. Kalau untuk beberapa orang biasanya menyasar indeks-indeks tertentu atau biasa memang yang hanya ingin publish saja sehingga menyasar untuk indeks Google Scholar seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, setelah teman-teman menemukan jurnal dan sesuai dengan scope-nya dan juga menyasar indeksnya, teman-teman baru bisa menulis artikelnya. Jadi menulis artikel itu setelah menemukan jurnalnya. Teman-teman sesuaikan tuh. Biasanya setiap jurnal itu memiliki gaya selingkung atau sistematika. Jadi setiap jurnal itu nanti meminta teman-teman untuk menulis sesuai dengan standar yang telah mereka tentukan. Maksudnya setiap jurnal itu proses sistematikanya akan berbeda. Meskipun umumnya biasanya sistematikanya meliputi pendahuluan. Pendahuluan itu biasanya berisi tentang latar belakang ya, kenapa teman-teman melakukan penelitian itu. Kemudian metode, metode apa yang teman-teman gunakan. Kalau dia menggunakan penelitian berarti jelaskan bagaimana teman-teman atau metode yang teman-teman gunakan untuk melakukan penelitian. Atau kalau menggunakan kajian teori berarti jelaskan mengenai kajian teori sebagai metodenya dan prosesnya seperti apa. Kemudian langsung ke hasil dan pembahasan. Setelah hasil dan pembahasan itu biasa conclusion atau kesimpulan. Setelah itu daftar pustaka. Nah, umumnya biasanya artikelnya seperti itu ya. Atau sistematikanya seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah selesai, teman-teman mensubmit artikel teman-teman atau mengirimkannya melalui website jurnalnya. Setiap jurnal biasanya kalau di Indonesia menggunakan sistem OJS atau Open Source Journal sehingga teman-teman nanti harus mengikuti proses-proses tertentu. Nah, untuk submitnya itu bisa teman-teman daftar dulu di website jurnal, baru setelah itu mengisi beberapa formulir dan baru setelah itu bisa mengupload atau mensubmit artikel teman-teman. Nah, setelah disubmit itu tidak langsung terbit, teman-teman. Teman-teman itu diseleksi dulu terlebih dahulu artikelnya. Jadi kalau diibaratkan artikel untuk terbit di jurnal itu membutuhkan proses yang lama. Kalau diibaratkan seperti Piala Dunia gitu. Jadi sebelum ada Piala Dunia, contoh Piala Dunia tahun ini ya, 2022, itu tentu setiap pesepak bola atau klub sepak bola ataupun negara yang mengikuti Piala Dunia itu diseleksi terlebih dahulu di setiap regional. Dan setelah itu baru nanti masuk ke Piala Dunia kalau dia lolos kayak gitu. Nah, ya, begitupun dengan artikel ilmiah di jurnal. Nah, untuk teman-teman bisa terbit, teman-teman itu pertama setelah submit di review dulu.
di review itu dilihat terlebih dahulu oleh para ahli yang berkaitan dengan topik teman-teman. Jadi kalau mensubmitnya di jurnal bimbingan dan konseling, kemudian topiknya mengenai motivasi, maka yang akan mereview atau menilai kelayakan dari tulisan teman-teman itu adalah orang yang ahli dalam bidang motivasi. Begitupun kalau teman-teman mengupload mengenai matematika, itu akan direview sama bidang matematika, seperti itu. Nah, kalau seandainya teman-teman bagus, dianggap bagus dan cocok untuk publish di jurnal yang teman-teman sasar atau teman-teman tuju, itu teman-teman bisa direvisi apa diberikan rekomendasi untuk revisi atau teman-teman bisa langsung lulus atau lolos atau mendapatkan nanti letter of acceptance atau LOA. Di mana nanti teman-teman akan diinformasikan kalau seandainya langsung diterima, teman-teman akan publish di bulan apa, di volume berapa, di nomor berapa kayak gitu. Nanti itu akan ada informasinya. Nah, itu udah terbit. Tapi kalau teman-teman ternyata ditolak, berarti teman-teman itu harus legowo bahwa artikel teman-teman itu tidak bisa publish di artikel tersebut. Ya, jadi di tahap keenam itu ada tiga keputusan ya, antara teman-teman ditolak atau diterima, tapi dengan revisi gitu. Ada yang ditolak langsung, ada yang diterima langsung, ada juga yang diterima dengan revisi. Nah, itu keputusannya biasanya. Nah, itu kemudian baru kalau seandainya diterima, baik itu dengan revisi atau tidak revisi, baru teman-teman bisa terbit. Nah, dalam proses review, kemudian keputusan hingga terbit itu waktunya relatif ya, tergantung jurnalnya. Teman-teman bisa lihat waktu terbitnya kapan dan berapa jurnal yang biasanya terbit di sana. Kalau seandainya jurnalnya biasa terbit banyak dan teman-teman melihat ada peluang di situ, teman-teman bisa submit atau melihat jurnal yang sepi, teman-teman bisa submit. Itu peluangnya mungkin besar dan biasanya waktunya bisa lebih relatif singkat atau teman-teman bisa siasati lah bagaimana cara menghitung waktunya. Nah, biasanya setiap jurnal itu berbeda ya, sekali lagi untuk waktu terbitnya. Makanya sebelum waktu terbit, teman-teman saya rekomendasikan untuk segera submit. Contoh kalau dia terbitnya bulan Desember, berarti teman-teman harus minimal minggu pertama November itu seharusnya udah disubmit. Cuma kalau memang belum ya usahakan teman-teman segera submit minggu ini atau minggu depan karena ketika sudah submit itu akan mengalami proses yang lama untuk direview. Karena review ini tergantung editor dan juga reviewernya, berapa lama nanti nge-reviewnya, dan itu membutuhkan waktu yang biasanya lama, dimulai dari relatif ya, ada yang seminggu, 2 minggu, hingga bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Jadi jangan ditunda-tunda kalau mau menulis artikel ilmiah, dan kalau punya tujuan pengen cepat terbit, jadi harus segera disubmit dan diselesaikan, sehingga nanti proses reviewnya bisa mengikuti dan bisa cepat terbit di waktu yang teman-teman inginkan. Nah itu sederhananya mengenai proses penerbitan artikel ilmiah. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai klasifikasi jurnal. Klasifikasi jurnal itu ada beberapa ya. Kalau lihat dari indeks itu ada banyak banget, ada banyak sekali. Ada Google Scholar, Sinta, Scopus, DOAJ. Nah, jadi ketika teman-teman punya artikel yang udah terbit, nanti itu akan muncul di database-database ini atau indeks-indeks ini. Kemudian kita lihat kalau secara akreditasi, nah di Indonesia jurnal-jurnal itu biasanya diakreditasi dengan sebutan sebagai akreditasi Sinta. Jadi Sinta itu badan ataupun lembaga pemerintah yang mengakreditasi jurnal-jurnal yang ada di Indonesia atau terbit di Indonesia. Nah, itu ada 6 klasifikasi, dimulai dari Sinta 6 hingga Sinta 1. Nah, ini Sinta 6 ini yang paling standar, dan Sinta 1 itu yang paling bagus. Nah, untuk Sinta 6 dan Sinta 1 ini juga nanti menentukan proses submit, proses apa indeksnya. Biasanya kalau Sinta 6 baru terindeks Google Scholar. Terus kemudian kalau Sinta 1 biasanya udah terindeks Scopus. Semakin rankingnya atau akreditasinya baik, itu semakin bagus jurnalnya. Secara kualitas ya. Kemudian dilihat dari indeks Scopus dan WOS, biasanya itu di kuartil. Jadi kuartil juga klasifikasi, di mana semakin dia apa kalau Q4 dia berarti ada di tataran paling bawah, kalau Q1 berarti dia paling bagus. Jadi ada Q4, Q3, Q2, Q1. Nah, kemudian kalau dilihat dari akses, itu ada yang open access, ada yang close access. Biasanya atau umumnya di Indonesia itu menggunakan open access. Jadi open access di sini pembaca itu tidak usah bayar untuk membaca artikelnya. Nah, yang bayar itu biasanya penulisnya yang membayar ke pihak jurnal menggunakan Apache atau artikel publication charge atau bahasa Indonesia mungkin
biaya untuk mempublikasi artikel di jurnal tersebut. Nah, kemudian untuk teman-teman yang mahasiswa, jangan khawatir, biasanya ada beberapa jurnal yang memang gratis. Biasanya yang belum terindeks Sinta, maaf, terakreditasi Sinta, ataupun baru Sinta 6 dan Sinta 5, biasanya banyak jurnal yang gratis. Nah, apa? Tergantung teman-teman bagaimana mencari jurnal-jurnalnya. Nah, itu nanti bisa dilihat di profil jurnalnya atau about jurnal ataupun langsung melihat ke author, mohon maaf, artikel publication chart atau bisa langsung bertanya ke editor jurnalnya. Nah, yang kedua itu ada close access. Kalau close access ini yang bayar apa untuk membaca sebuah artikel biasanya pembaca itu harus bayar. Jadi yang bayar itu adalah pembaca, bukan penulis. Nah, itu teman-teman secara singkat tadi saya menjelaskan mengenai apa itu jurnal dan artikel ilmiah. Nah, mungkin di video selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mencari jurnal yang sesuai atau bagaimana cara melihat-lihat profil jurnal sehingga nanti teman-teman bisa cocok atau bisa menyesuaikan dengan artikel yang telah teman-teman buat atau akan teman-teman buat. Khususnya mungkin saya akan mencoba mengeksplorasi atau memberikan penjelasan mengenai jurnal-jurnal yang ada di Indonesia. Dan juga mungkin di video selanjutnya, setelah video itu, saya juga akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menulis artikel ilmiah untuk dipublikasi di jurnal. Oke, terima kasih atas waktunya untuk melihat video ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.